tentu kita berupaya agar mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya Jawa Timur, untuk terbebaskan dari kejahatan terorisme. Karena ini adalah kejahatan yang bersifat global, transnasional, extraordinary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan juga Bapak Ibu yang kami hormati. Kali ini kita berjumpa dalam program dialog khusus Ngopi Coy, di mana acara ini merupakan persembahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Republik Indonesia dengan Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris FKPT Provinsi Jawa Timur. Dan acara ini atau dialog khusus kita pada kali ini mengetengahkan tema Indonesia adalah kita. Bersama saya saat ini sudah hadir narasumber, ada 3 narasumber. Yang pertama Ibu Dr. Hajah Andi Intang Dulung MHI. Beliau merupakan Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT Republik Indonesia. Ibu Andi, terima kasih sudah bersedia hadir saat ini. Kemudian juga sudah hadir Bapak Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers 2016-2019, di mana beliau juga merupakan praktisi media. Pak Yosep, terima kasih sudah bersedia hadir Pak kali ini. Ada juga Bapak Yuristiarso Hidayat yang merupakan Kepala Bidang Media Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris atau FKPT Jawa Timur. Pak Yuris, terima kasih juga ya sudah bersedia hadir di sini untuk berbincang kita terkait penanggulangan teroris yang bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk juga membicarakan bagaimana peran media, begitu ya pastinya ya. Oke, dan saya Tika Subandi, saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Ngopi Coy persembahan BNPT dan juga FKPT Jawa Timur ini. Ada dari unsur ASN, kemudian lurah dan kepala desa. Terima kasih juga dari unsur Babin Kamtibmas, unsur Babinsa, kemudian Humas Polres. Dari teman pers, mahasiswa, UNESA, UNER, Ubaya dan juga UINSA. Ada juga teman-teman rekan media serta pendamping desa. Kita langsung saja ini berbicara terkait Indonesia adalah kita. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga pemirsa JTV Jawa Timur, kalau kita berbicara saat ini begitu mudah akses informasi kita peroleh. Media mensupport kalau kita tidak bisa menyaring berbagai informasi, bukan hanya konten positif yang akan kita dapatkan. Konten negatif pun juga dengan mudah dapat kita akses. Salah satunya terkait juga dengan radikalisme, terorisme, di mana sangat mudah ditemukan informasi-informasi mengenai hal tersebut. Terkait literasi media masyarakat juga masih rendah. Di sisi lain, survei BNPT pada 2018 menyebut potensi radikalisme masyarakat mulai menguat. Tentunya bukan hanya kewajiban dan peran pemerintah saja dalam hal penanggulangan terorisme. Dibutuhkan sinergi dengan semua elemen masyarakat. Tidak terkecuali media yang juga berperan untuk menyampaikan pesan-pesan dari BNPT, juga menggelorakan semangat kedamaian di NKRI. Ibu Andi, ini acaranya Ngopi Coy, ya Ngopi Coy begitu. Apakah memang ada kepanjangannya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tika. Sama-sama. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih Pak Yuris sebagai Kabid Media FKPT. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini dimediasi atau difasilitasi oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur yang diketuai oleh Dr. Hesti. Tepuk tangan untuk Dr. Hesti. Masih ada di sini? Okay.
Nah, tentang kegiatan kita pada hari ini ikut bersinergi untuk menyelamatkan bangsa ini. Baik. Dengan berbagai strategi, dengan berbagai solusi yang kita lakukan. Dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme setiap tahun kami kerjasama dengan Dewan Pers di bawah asuhan Pak Yosep untuk melakukan kegiatan pelibatan masyarakat dalam hal pencegahan radikalisme melalui jurnalis, wartawan, kemudian mahasiswa, kemudian pimpinan-pimpinan instansi yang memang ikut bagaimana bersosialisasi, bagaimana berkontribusi di dalam hal pencegahan radikalisme terorisme. Nah, kali ini kita mengikuti kegiatan yang memang dilakukan oleh BNPT FKPT dengan tema kita ngopi coy, ngobrol pintar bagi orang Indonesia. Oke, jadi ngobrol pintar. Ya, jadi ngobrolnya bukan ngobrol sembarangan, akan tetapi dia harus cerdas, dia harus pintar untuk menarik. Bagaimana orang-orang itu menarik, memperhatikan, lalu kemudian bekerja sama di dalam hal pencegahan terorisme di daerah. Jadi kita selalu bagaimana mencari strategi setiap tahun untuk masyarakat menarik. Nah, hari ini dan kita tahu bersama bahwa ngopi itu sangat menarik dimanapun, itu makanya tema kita hari ini ngopi coy. Baik, Ya. Dan ini memang keliling ya Ibu ya ke 32 provinsi begitu ya. Akan oke. tetapi ini adalah kegiatan perdana yang dihadiri oleh Bapak Kepala dari 5 program kami. Jadi program kami itu seluruh Indonesia ada 5. Baik. Hari ini adalah media, kemudian ada menghadirkan tokoh pemuda, dalam hal ini SMA dan sederajat. Kemudian ada penelitian dari akademisi, kemudian ada tokoh perempuan dan anak dan tokoh agama. Ya, jadi setiap minggu kegiatan kami dalam hal FKPT ini untuk 32 provinsi paralel. Hari ini ada 4 kegiatan berlangsung di hari yang sama di provinsi lain. Kita bicara tentang radikalisme terorisme. Teroris itu tidak ada seseorang yang memang diberikan gelar atau memang dia menjadi teroris. Tidak ada orang langsung jadi teroris. Pasti melalui tahapan-tahapan. Yaitu tahapannya adalah radikal. Radikal di sini adalah radikalisme. Nah, perbedaannya bahwa ketika orang radikal belum tentu teroris. Akan tetapi kalau dia sudah teroris berarti sudah melalui tahapan-tahapan radikalisme terorisme. Nah, ini yang menjadi penting buat kami dari BNPT untuk bersinergi dengan media yang ada dalam hal pencegahan. Jangan sampai kalau masih radikalisme kita bisa bagaimana memberikan pemahaman untuk tidak terjadi menjadi status terorisme, karena itu tahapannya. Ya. Oke, baik. Artinya itu mereka tidak langsung, tetapi ada tahapan-tahapan yang juga harus kita waspadai. Ada gejala-gejala yang juga kita harus amati, begitu ya Ibu Andia. Nah, Pak Yosep, karena ini kita berbicara juga mengenai peran media, khususnya dalam hal untuk menyampaikan pesan-pesan dari BNPT, termasuk juga menggaungkan kedamaian yang ada di Indonesia. Bapak melihat hingga saat ini bagaimana peran dari media itu sendiri, Pak Yosep? Apakah memang artinya di lapangan sudah sesuai dengan jalur yang ada, ataukah mungkin sudah mulai harus diwaspadai begitu? Tetapi nanti Bapak, kita akan jeda sejenak. Kami akan kembali tentu usai jeda berikut. Baik, Pak Yosep, melanjutkan pertanyaan saya tadi. Bagaimana saat ini media berperan? Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi media punya peran besar ya di dalam liputan-liputannya. Apakah dia menjadi
bagian dari instrumen yang kemudian menyampaikan pesan-pesan teroris yang ketika melakukan suicide bombing itu biasanya meninggal dunia, ya. Mungkin ada yang selamat, luka parah dan seterusnya. Orangnya sudah tidak berdaya, tapi pesannya itu seringkali diteruskan oleh media. Ya, contohnya begini, ketika terjadi bom di Tamrin, ya, Jakarta, Ya. itu ada siaran langsung. Siaran langsung itu ketika si teroris ini menguasai kedai kopi, ya, meledak di sana, disampaikan bahwa terjadi ledakan, diduga teroris dan seterusnya, orang datang berkerumun ke depan Sarinah. Iya. Nah, tidak lama kemudian pos polisi yang di seberang kedai kopi itu jadi sasaran. Ya. Orang makin lagi datang berkerumun. Kenapa? Karena orang Indonesia itu seringkali gumunan. Lihat kecelakaan, harusnya di tol yang kecepatannya tinggi, justru direm, kemudian lihat, ih kakinya putus, ih orangnya luka dan seterusnya. Suka drama. Iya. Nah, lupa bahwa ketika orang berkerumun, ada anggota lantas yang sedang mengarahkan lalu lintas dan seterusnya supaya tidak macet. Ada 2 teroris yang kemudian muncul dari kerumunan masyarakat menembak anggota lantas ini. Kenapa? Kalau kejadian di luar negeri, kalau ada kejadian terkait dengan terorisme, biasanya disterilkan daerahnya, ditarik sekian kilometer, orang boleh siaran langsung tapi stand up di kamera yang jauh. Ya, dia menyampaikan mungkin ada asap, ada bekas kebakaran dan seterusnya. Tapi tidak boleh dekat. Tapi kalau di Indonesia, orang mengambil gambar-gambar. Anggota polisi yang ada di pos polisi yang luka-luka itu tubuhnya di-shoot. Nah, menurut saya itu menyampaikan pesan teroris untuk membuat orang takut, membuat orang khawatir, cemas dan seterusnya. Jadi di masa lalu pemberitaan terutama televisi sangat tidak paham bagaimana meliput terorisme. Karena itulah kemudian BNPT dan Dewan Pers bekerja sama. Dewan Pers mengeluarkan yang namanya Pedoman Peliputan Terorisme pada 2015. Oke. Nah, kita minta seluruh media taat kepada itu. Ya. Nah, bagaimana sekarang? Liputan media jauh lebih baik setelah ada Pedoman Peliputan Terorisme. Lebih tertata begitu ya. Tapi ya masih banyak media-media terutama online yang suka melakukan dramatisasi. Ya. Jadi misalnya begini, ada tersangka teroris yang kemudian dimakamkan. Setelah diotopsi, diperiksa DNA-nya dan seterusnya, ditemukan bahwa dia adalah penduduk namanya ini, alamatnya di sini, dan dia dimakamkan. Di tengah pemakaman tiba-tiba ada wartawan yang melihat begitu, kemudian bikin berita dengan judul begini, tersangka teroris X yang dimakamkan ini ketika turun masuk liang lahat tercium harum bunga. Baik. Nah, itu seperti mengajak orang percaya bahwa si teroris ini dijemput sama bidadari nih. Jadi melakukan glorifikasi terhadap aksi-aksi terorisme. Nah, wartawan tidak mencari asal bunga ini dari mana, dari dalam liang lahat atau memang ada orang menyemprot parfum. Ya. Hal-hal yang remeh-remeh begini seringkali diabaikan oleh teman-teman yang meliput karena wartawan terutama online sekarang ini memburu clickbait, cari judul-judul yang sensasional yang kira-kira menarik perhatian yang akan diklik oleh banyak orang. Judulnya memang dibuat begitu, tetapi isinya, kontennya. Nah, harusnya media, wartawan itu bagian dari perang terhadap terorisme. Kenapa? Karena terorisme ini di dalam UN sana, UN Convention dikatakan bahwa ini adalah hostis humanis generis, musuh semua umat manusia. Harusnya wartawan bagian dari itu. Kenapa? Karena pekerjaan memerangi terorisme ini bukan hanya pekerjaannya Densus 88, Polri atau TNI, tapi juga pekerjaan kita semua, masyarakat.
ya. Nah, wartawan adalah bagian dari itu. Betul, Pak Yosep, terkait dengan masih ada beberapa media khususnya online begitu Pak ya, yang masih belum terlalu mematuhi etika peliputan terkait dengan terorisme. Apa langkah atau tindakan yang dilakukan Dewan Pers terhadap media seperti itu? Pembinaankah, teguran atau seperti apa? Ada sanksi kah? Ya, pertama pembinaan. Tapi kalau memang ada kesengajaan dan kemudian kita tengarai, jangan-jangan ini bagian dari jaringan sel-sel terorisme, maka urusannya adalah pada bapak-bapak Polri di cybercrime dan seterusnya untuk menangani. Yang jelas Dewan Pers punya MOU dengan Kapolri, punya MOU dengan Panglima TNI dan seterusnya. Tapi MOU itu tidak untuk memberangus kebebasan pers, tapi untuk meneguhkan kembali kebebasan pers yang benar itu seperti apa. Nah, di luar itu adalah tugas masyarakat juga untuk memantau. Kenapa? Karena 3 tahun yang lalu saya menemukan ketika terjadi aksi terorisme di Surabaya, satu keluarga itu, ada 2 media yang terbit, satu di Suriah, namanya Dabik, diterbitkan di Suriah, dan isinya memuji-muji keluarga yang melakukan pembunuh diri. Satu lagi media namanya Al-Fatihin, diterbitkan di Marawi. Jadi kami cek URL-nya bukan URL Indonesia, URL-nya ada di luar dan kemudian diblokir oleh Kominfo atas permintaan dari kami dan laporan dari BNPT. Tapi ternyata media itu masih bisa dibaca. Dia berubah, URL-nya diubah dan sampai sekarang masih bisa diakses. Nah, ini mungkin tugas dari teman-teman di BNPT untuk juga membuat report, mengikuti terus URL itu perubahannya seperti apa. Kenapa? Karena itu dibenamkan di dalam satu situs dalam bentuk PDF. Bisa di-download, bisa di-print. Dan ketika ada kejadian terorisme di Medan, ditangkap orangnya, rumahnya digeledah, ditemukan print out dari tabloid Dabik dan Al-Fatihin itu. Tapi tidak cukup hanya peran media dan Dewan Pers, tapi adalah peran masyarakat juga untuk melaporkan kalau menemukan ada konten-konten yang sifatnya negatif, apalagi kemudian mendukung terorisme. Baik. Nah, kalau di daerah ini saya akan beralih ke Pak Yuristiarso Hidayat dari FKPT Jawa Timur, merupakan mitra BNPT, organ BNPT juga begitu ya dalam hal pencegahan penanggulangan terorisme. Perannya seperti apa, Pak Yuris? Baik, terima kasih Mbak Tika. FKPT ini adalah organ bentukan dari BNPT yang tugasnya adalah bagaimana menciptakan partisipasi kerjasama stakeholder masyarakat, karena radikalisme dan terorisme ini adalah musuh bersama, begitu kan? Karena hal ini tidak bisa hanya dilakukan sendiri gitu. Nah, ini harusnya menjadi konsen bersama masyarakat. Nah, FKPT ini adalah bagian daripada bagaimana menumbuhkan kebersamaan sehingga ada partisipasi dalam konteks pencegahannya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Boy Rafli Amar, Kepala BNPT, bahwa kita harus memang bergerak di hulunya, begitu. Hulu ini adalah masyarakat, gitu. Dan di sini memang agak unik, ada teman-teman pendamping desa, ada beberapa kepala desa, ada instrumen dana desa yang itu sudah ada dan sudah bergerak ke desa beberapa tahun ini. Ini yang nanti mungkin BNPT bisa bekerja sama dengan Kemendes agar sarana itu bisa dipakai untuk ada kegiatan-kegiatan. Kalau tadi yang Bakes Bangpol itu masih di tingkat kecamatan, nah ini bisa sampai ke level desa. Bagaimana sih tentang radikalisme, tentang bahayanya, dan ujungnya nanti kalau tidak diantisipasi ujungnya adalah terorisme dan kekerasan. Dan ini memang FKPT, tugas bersama FKPT yang diberikan oleh BNPT. Oke, jadi sampai menyentuh di level desa juga begitu ya. Oke, baik. Masih akan kita lanjutkan dialog khusus kita kali ini, Bapak Ibu, sesaat lagi.
melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Yosep. Artinya sudah ada media-media yang tadi mungkin menyampaikan informasi yang terlalu keterlaluan terkait dengan terorisme radikalisme. Dan dari Dewan Pers sendiri sudah ada tindakan. Apa kemudian yang menjadi catatan dari teman-teman di BNPT terkait hal ini, Ibu? Kalau di BNPT sih memang lembaga yang memang menggandeng untuk pencegahan ini, terutama sekali media. Baik. Media ini kan kita khawatir kalau media berteman dengan teroris, makanya kita gandeng. Karena media kan provokasinya, bagaimana dia itu menyampaikan pernyataan yang sangat menarik. Ya. Nah, kalau dia menarik untuk masyarakat umum tapi tidak dilihat bahwa apakah ini informasinya membahayakan, itu berbahaya. Masyarakat sangat tertarik apa yang dikatakan oleh wartawan atau oleh media. Kalau itu kami tidak gandeng media, sangat berbahaya karena media ini dipercaya oleh masyarakat. Kita bersama-sama menyuarakan bahwa bahaya radikalisme terorisme itu sangat penting dan kami bisa dibantu oleh media untuk menyampaikan kepada masyarakat sehingga mindset masyarakat itu bisa tertarik dengan pencegahan, bukan justru menjadi provokasi kepada masyarakat yang disebarluaskan oleh media itu. Baik. Nah, Ibu Andi, ini ada dua hal penting yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, milenial terkena paparan radikalisme. Kemudian yang kedua, kearifan lokal bisa menangkal radikalisme. Bagaimana penjelasannya? Lagi-lagi memang sasaran mereka yang mau mengajak kepada masyarakat untuk menjadi rekrutannya itu lebih empuk kepada milenial, kepada remaja, karena remaja itu masih labil, ingin bagaimana tampil beda, kemudian menjadi kalau dia melakukan sesuatu yang baru itu memang bisa membuat dirinya lebih bagus daripada orang lain. Nah, ini gampang sekali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang punya paham seperti itu untuk menyebarkan lewat generasi muda. Nah, kaum milenial itu sangat tertarik dengan kecanggihan teknologi. Dalam hal ini gadget. Saya kira remaja kita itu tidak ada lagi yang tidak punya Android. Nah, justru ini bisa dimanfaatkan. Nah, di sana isi Android itu kan sangat menarik untuk mereka ikuti. Ada konten-konten yang menarik, misalkan pemahaman tentang beragama. Anak-anak muda itu kan ingin sekali bagaimana pemahaman agamanya itu beragamanya itu bagus, akan tetapi pemahaman agamanya belum komprehensif. Iya, jadi dia mau mencoba. Ini ada hal baru, buat bagaimana ideologi kami lebih bagus daripada yang lain. Langsung masuk, tidak memahami agama secara komprehensif. Makanya anak muda yang banyak terpapar. Kalau misalnya ada teroris yang umurnya sudah berumur 30 tahun atau 40 tahun, itu memang umurnya di dalam penjara. Akan tetapi pada saat pertama terpapar itu umurnya masih muda, generasi muda. Yang tadi disinggung kejadian yang ada di Medan, umurnya itu 19 tahun, yang belajar bagaimana merakit bom, kemudian bagaimana menerima pemahaman itu lewat gadget. Tidak ketemu dengan gurunya, tidak ketemu dengan siapa-siapa, akan tetapi dia menerimanya di dalam internet. Bagaimana merakit bom, langsung berubah militansinya untuk mengebom suatu tempat ibadah, kemudian keyakinannya ketika dia mengebom itu langsung masuk surga. Dan ini bisa diberikan hadiah 72 bidadari. Nah, ini yang membuat mindset anak-anak cepat berubah, karena ingin sekali, saya kira semua orang umat beragama pun ingin masuk surga. Baik, Ibu Andi, tapi ini mindset yang kurang benar begitu ya pastinya. Pak Yosep, tantangannya bagaimana ini bagi media sendiri? Media harus menjalankan fungsi
berfungsi sebagai clearing house. Kenapa? Karena media sosial ini adalah media yang memang sama sekali tidak bisa dikontrol, apalagi dark sosial ya, percakapan dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam grup-grup yang lain, Signal misalnya, tidak bisa dikontrol. Bahkan pemerintah juga tidak bisa, kecuali ada orang yang menyusup menjadi anggota grup itu kemudian memantau percakapan di grup itu bisa. Telegram pernah di take down sama Kementerian Kominfo. Kenapa? Karena diduga para teroris ini, para calon bomber menggunakan Telegram untuk komunikasi. Baik. Sampai kemudian Telegram didorong untuk membentuk badan hukum di Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa komunikasi dengan mereka. Nah, menurut saya peran media untuk menjadi clearing house informasi-informasi menyesatkan itu harusnya orang merujuk kepada media-media yang berbadan hukum, yang dikelola oleh wartawan yang punya kompetensi. Karena sekarang ini jumlah handphone melebihi jumlah penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia mungkin sekarang 265 juta, tapi handphone aktif itu lebih dari 300 juta jumlahnya di Indonesia. Nah, tantangannya adalah anak-anak generasi milenial, anak muda ini sudah tidak membaca koran, tidak membaca .com yang sebenarnya dikelola oleh para wartawan profesional. Mereka mencari informasi dari YouTube, dari Instagram, bahkan seluruh pengetahuan yang diajarkan di sekolah diajari di Google. Padahal itu belum tentu terverifikasi. Nah, karena itulah bagaimana ini tantangan media, terutama teman-teman media cetak yang sedang mengalami declining ya, karena masa pandemi COVID ini, untuk bagaimana secara bisnis diperkuat perusahaannya, supaya media juga menjadi alat komponen utama bagi masyarakat kita untuk mencari fakta, menemukan kebenaran, mengecek informasi, sumbernya itu harusnya media, tidak ada yang lain. Artinya mereka tidak hanya membaca, tetapi juga melihat ya, Pak, Ya. seperti apa? Apakah memang juga ada verifikasi dari Dewan Pers juga? Ya, Tentunya seperti itu ya. Kalau saya mengajak teman-teman media yang ada di ruang ini untuk ayo kita tingkatkan media ini, bukan hanya ejek-ejek untuk mengelola, untuk memburu clickbait ya, mendorong orang. Begini, kalau beritanya itu biasa-biasa, biasanya disuntikkan dengan informasi-informasi yang aneh-aneh itu, apakah tentang perkosaan, tentang kekerasan, supaya clickbaitnya naik. Di luar itu kita lihat media televisi kita lebih suka infotainment, ya, hiburan-hiburan dan sebagainya. Kasih informasi-informasi di mana masyarakat kita ini butuh tentang fakta yang benar seperti apa. Mereka harusnya menemukan di media. Oke. Menarik juga tadi kita melihat seperti apa peran dari FKPT. Nanti di segmen selanjutnya Pak Yuris, sudah ada berapa FKPT di Indonesia ini ya Pak Yuris ya. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut. Ini untuk FKPT sendiri hingga saat ini Pak, di Indonesia sudah di berapa provinsi ada nih? Alhamdulillah kalau hasil Rakernas di Jakarta Februari yang lalu, kita berkumpul bersama 32 FKPT se-Indonesia, meskipun di Indonesia ini ada 34 provinsi. Jadi pada waktu itu sekaligus acara pengukuhan dan penguatan tentang bagaimana program-program yang disusun selama setahun 2020 ini. Cuman memang pada tahun ini harus diakui ada kendala, yaitu adanya pandemi COVID, sehingga di beberapa tempat memang tidak bisa maksimal begitu. Tapi setelah beberapa daerah ini hijau, ya tetap BNPT dengan komitmen dengan FKPT untuk daerah-daerah tersebut melakukan acara-acara dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tersusun. Terus terang aja memang jadwalnya ini luar biasa Mbak. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Intan itu, pada hari yang sama ini aja ada 4 kegiatan yang berbeda di 4 provinsi yang berbeda begitu. Jadi memang ini berlangsung secara masif, kalau bahasanya TSM mungkin, terstruktur, masif dan sistemik, begitu mungkin harapannya. Oke, sampai saat ini Pak Yuris, tantangan seperti apa yang dihadapi oleh FKPT Jawa Timur sendiri dalam hal pencegahan terorisme di provinsi ini Pak? Kalau di Jawa Timur ini terus terang aja memang dari hasil
rapat juga dan hasil pemetaan dari BNPT, memang Jawa Timur ini salah satu provinsi dari 5 provinsi yang lain memang yang harus dalam tanda kutip diwaspadai. Selain karena memang jumlah daerahnya yang 38 kabupaten kota, tapi harus diakui juga di beberapa daerah memang ada karakter-karakter tertentu yang memang itu bisa memicu radikalisme. Tapi memang ini memang perlu keterlibatan semua pihak, karena kalau memang ini dinilai sebagai persoalan bersama, nah keterlibatan semua pihak ini seperti yang hari ini dari beberapa instrumen masyarakat, Babinsa, Babim Kamtibmas, pers mahasiswa, media, karena ini berhubungan dengan literasi. Betul. Itu harus bersatu padu untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Karena eranya hari ini adalah era digital, dah bagaimanapun ini yang harus kita hadapi bersama. Saya pikir itu mungkin. Terkait dengan kuatnya pengaruh media sosial yang ada di Jawa Timur ini, bagi FKPT Jawa Timur sendiri, Pak Yuris, bagaimana? FKPT Jawa Timur sendiri, terus terang aja kebetulan saya juga sebagai pengurus PWI berupaya untuk bekerja sama tentunya dengan para pihak gitu kan, dan bagaimana ada proses pembinaan gitu kan, karena media sosial, masyarakat dan yang lain-lain ini ya bagaimana cara yang digunakan kan begitu. Nah, ini tidak mungkin kita hindari. Tapi kalau kampanye, sosialisasi seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Komjen Boy Rafi Amar dilakukan di sektor hulu, ya kita akan berpacu meskipun teknologi ini tidak bisa kita hindari. Ini kan kita sudah memasuki era revolusi gitu kan, industri yang 4.0. Ini tidak bisa kita cegah. Eksesnya, dampaknya adalah muncul sosmed begitu kan. Nah, tapi apapun itu ada sisi positif, tapi pada konteks tertentu ada sisi negatif. Nah, bagaimana sisi negatif ini dengan keterlibatan semua pihak, tentunya FKPT dalam konteks radikalisme tentang hoax dan segala macam itu bisa memicu hal-hal yang negatif. Ini bisa ditekan gitu kan, bagaimana pembinaannya gitu, sosialisasinya agar jangan mudah share gitu kan, amati dulu, karena kan itu yang selalu diedukasi oleh FKPT Jawa Timur ya Pak Yuris ya. Saya ingin bertanya pada Pak Yosep sama Pak Yoris kaitannya dengan peran serta dari unsur di paling bawah yaitu desa. Saya melihat bahwa hampir tiap kali ada musyawarah di desa itu sudah melibatkan baik dari Kamtibmas maupun Babin Kamtibmas. Ya, itu peran di sana itu baru sekedar hadir, tetapi yang saya lihat hampir tiap hari musyawarah itu belum ada kontennya, Pak. Jadi belum ada message-message yang disampaikan dalam rangka untuk pencegahan tadi. Lah kami kalau boleh memberikan usulan untuk program tahun depan atau berikutnya, tolong ini diberikan sebuah konten. Jadi Bapak yang unsur Babin Kamtibmas maupun yang dari via Babinsa itu bisa memberikan message-message. Itu saya kira lebih efektif karena ini dari unsur paling bawah yang hulu tadi, sehingga bisa disegah, Pak. Saya kira itu usul dari saya dari unsur pendamping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berangkat dari sudut pandang media. Sebenarnya redaksi teroris ini orientasinya kemana? Soalnya saya lihat dari awal tadi teroris ini bisa dibilang sebagian besar mengarah ke ekstremis Islam atau ke agama Islam. Kita ambil contoh kasus beberapa waktu lalu yang penembakan di Papua itu disebut kelompok bersenjata, bukan teroris. Padahal gerakannya sama-sama dengan kekerasan. Motif apapun itu tetap mereka dengan kekerasan. Seperti itu, Pak. Jadi intinya kenapa di Indonesia ini terutama kata-kata teroris itu bisa dibilang hampir langsung mengarah ke agama Islam seperti itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Dan Pak Yuris silakan untuk menanggapi terkait juga tadi dari pendamping desa ya Pak. Ya. Seperti apa? Terima kasih usulannya Mas Agung ya kalau nggak salah ini. Pak Agung Yulianto. Yulianto. Ini adalah usulan yang baru. Memang saya pikir sejak munculnya Undang-Undang Desa itu kan nomor 6 2014 memang desa menjadi sebuah instrumen yang hak kewenangannya ini diberikan oleh negara, oleh pemerintah, pengelolaannya itu oleh desa secara langsung. Nah, dengan adanya itu maka ada yang namanya instrumen dana desa, sehingga desa bisa mengembangkan hak karsa anunya secara mandiri. Iya. Cuman memang kalau dalam konteks gitu kan radikalisme, terorisme ini memang ini yang memang belum tersentuh, walaupun sebetulnya ada aparat begitu kan, sebagai yang sementara yang tadi disebut oleh Mas Agung adalah pihak-pihak yang hanya sekedar mungkin beliau-beliau ini hadir gitu kan, dilibatkan, tapi memang untuk bagaimana memberikan makna begitu kan, apa pesan yang tadi menurut pesannya ini seperti apa sih radikalisme, bagaimana caranya, bagaimana kalau tidak langsung seperti itu membangun keguyupan, menciptakan membangun budaya lokal. Karena kalau budaya-budaya lokal ini dibangun, seperti tadi, itu akan mampu menekan gitu. Karena ini harus dimulai dari desa memang. Ketika desa menjadi instrumen dan menjadi paling bawah, itu ketika ini dilakukan proses sosialisasi, saya pikir 70.000 desa se-Indonesia apabila itu dilakukan gitu kan, bagaimana sosialisasi seperti yang diharapkan oleh BNPT terkait bagaimana Indonesia keberagaman pluralisme yang damai, itu akan dengan sendirinya secara simultan akan tergarap meskipun tidak langsung, tapi kalau itu bertahap mungkin dalam 2-3 tahun Indonesia akan semakin kemajemukannya, tapi dalam konteks yang ramah dan damai. Baik, Ibu Andi silakan untuk menanggapi teman-teman mahasiswa dari UINSA Surabaya. Pada dasarnya pengertian daripada atau definisi daripada teroris itu secara umum bahwa siapapun orang atau kelompok membuat orang jadi terteror, menakutkan, itu pengertian daripada terorisme itu sendiri. Jadi kalau orang merasa ketakutan, kemudian terteror dengan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan, mengebom dan sebagainya, itu secara umum diartikan. Akan tetapi kenapa di Indonesia pelakunya itu kebanyakan Muslim, padahal sebetulnya semua agama punya sifat-sifat yang radikal yang bisa melakukan hal-hal yang membuat orang jadi terteror. Bukan hanya agama Islam. Kebetulan karena di negara kita didominasi adalah Muslim dan pelakunya sendiri adalah orang yang beragama Islam. Tapi kita kembali kepada semua ajaran agama. Dari agama yang kita akui di dalam negara kita, tidak ada yang mempunyai ajaran untuk meneror, tidak ada yang mempunyai ajaran untuk mengebom. Iya, hanya pelakunya sendiri itu mencederai agamanya sendiri. Ajaran keberagamaan beragam, kita beragama di Indonesia tidak ada yang mengajarkan untuk mengebom, tidak ada yang mengajarkan untuk membunuh. Pak Yosep nanti menambahkan di segmen selanjutnya ya Pak ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, dialog khusus Ngopi Coy yang merupakan persembahan BNPT dengan FKPT Jawa Timur akan kembali sesaat lagi. Bapak Ibu yang kami hormati dan pemirsa, kami mengucapkan terima kasih Anda masih setia untuk menyaksikan program dialog khusus Ngopi Coy yang merupakan persembahan BNPT Republik Indonesia bekerja sama dengan FKPT Jawa Timur. Pak Yosep, silakan untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman pers mahasiswa Pak dari UINSA. Ya, jadi begini, yang pertama soal dana desa ya, dan belum ada soal konten kan.
bagaimana menangkal radikalisme di dalam acara-acara yang sudah dibikin oleh Bapak Ibu rekan-rekan pendamping desa. Menurut saya di sini tinggal matching saja, karena dari FKPT Jawa Timur ingin bikin satu program yang bisa sampai di tingkat hulu, di tingkat desa, sementara Bapak selaku pendamping desa ingin bagaimana connect kan untuk mengisi dengan konten-konten anti radikalisme. Tinggal kesempatannya saja, bagaimana caranya bekerja sama menghadirkan rekan-rekan FKPT terutama bidang media untuk bisa hadir di desa-desa. Karena menurut saya begini, alokasi dana desa yang 1 miliar untuk setiap satu desa itu seringkali juga tidak bisa diserap kan, dan seringkali orang bingung bagaimana mengisi ini untuk kegiatan-kegiatan. Saya kira kalau ini terkait dengan upaya prevention sama preemptif, sangat bagus sekali, bisa melibatkan aparat dari Babinsa maupun Babinkat, Kaptimmas, FKPT Jawa Timur untuk juga bisa menjadi penyuluh. Dan outcome-nya menurut saya adalah membangun komunikasi di tingkat desa, di mana ada unsur Babinsa, Babinkap, Timmas di dalamnya. Kalau terjadi sesuatu itu saling mengecek itu satu sama lain. Kalau muncul komunitas itu akan sangat positif ya, dengan melibatkan aparat desa tentunya. Nah, jadi pertanyaan yang kedua menyangkut bagaimana media melihat media-media begini ya, pemberitaan terkait terorisme. Kenapa kok selalu Islam yang dijadikan kambing hitam? Saya kira terorisme bukan hanya masalah Islam. Teroris itu adalah kelompok yang ingin pesannya itu menyerang satu lembaga, meledakkan bom bunuh diri, menyandera kantor ya, atau pesawat udara, atau barangkali adalah pokoknya menciptakan teror supaya masyarakat itu ketakutan. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak ada yang tahu ya, tahun 86 ada orang Jepang, saya harus mengecek namanya itu adalah Shirosaki Tsutomu. Dia datang ke Indonesia, dia menginap di Hotel Nikko di Jakarta. Nikko itu ada di seberangnya kedutaan besar Jepang. Dia tidak meneror Indonesia, dia membawa senjata, dia mau membuat roket dan menginap di Hotel Nikko yang kacanya itu bisa melihat kedutaan besar Jepang. Dia menyiapkan satu roket karena dia anggota Tentara Merah Jepang. Roket ini dia nyalakan untuk meledak di kantor kedutaan besar Jepang dan kena. Tapi duta besar Jepang untuk Indonesia selamat, tidak meninggal. Beritanya waktu itu masih zaman Orde Baru, beritanya tidak ada di media. Tapi coba cari di Google, serangan teroris kedutaan besar Jepang tahun 86, Mei tahun 86, akan muncul nama ini ya. Di luar itu kita tahu bahwa di Jepang pernah ada peledakan gas sarin ya, yang dilakukan oleh kelompok Aum Shinrikyo. Itu kelompok Shinto yang juga ingin membebaskan Jepang dari pengaruh modernitas. Mereka ingin membawa kembali orang-orang Jepang ini kepada agama-agama yang zaman dulu dipercaya sama nenek moyang orang Jepang. Diledakkan gas sarin, korbannya itu ribuan itu, karena itu dalam kereta MRT di bawah tanah. Dan coba, jadi gerakan terorisme itu ada di semua kelompok agama, tapi semua agama tidak ada yang menganjurkan kekerasan. Baik. Dan mendorong umatnya untuk menjadi teroris. Itu jelas, itu ada garis batas di sana. Ya. Pak Yosep, pada kesempatan ini di segmen terakhir perbincangan kita dalam Ngopi Coy, apa yang mau Bapak sampaikan khususnya kepada rekan-rekan media di Jawa Timur? Ya, saya ingin mengajak teman-teman media di dalam situasi sulit karena pandemi COVID-19 ini untuk meneguhkan kembali peran pers sebagai pers perjuangan ketika gagasan itu dilontarkan oleh orang-orang seperti Tirto Adi Suryo, dan dalam deklarasi PWI tahun 48 di Solo yang mengatakan bahwa pers Indonesia adalah pers perjuangan. Kita harus bisa mengatasi situasi sulit pandemi ini dengan terus menyampaikan yang namanya
reportase terkait fakta-fakta dan seterusnya. Kita perkuat yang namanya Republik Indonesia ini untuk menyatukan seluruh rakyatnya supaya kita bisa keluar dari krisis yang berkepanjangan ini. Kenapa? COVID adalah isu kesehatan. Kalau kita bisa mengatasi isu kesehatan, kita tidak akan masuk ke dalam isu ekonomi. Sekarang sedang masuk ini ke isu ekonomi, ya, krisis ekonomi dan sosial. Ayo pers ikut menghadapi krisis demi krisis ini dan meneguhkan kembali optimisme orang Indonesia menatap masa depan yang lebih baik. Baik Pak Yosep, terima kasih. Pak Yuris, apa yang mau disampaikan ini khususnya kepada masyarakat Jawa Timur? Saya pikir ada banyak hal yang pada kali ini kita bisa petik. Tadi ada usulan tentang optimalisasi dana desa. Tapi yang paling penting tadi sama dengan Pak Yosep, keterlibatan jaringan kita bersama ini yang bisa akan meneguhkan Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan negara yang mungkin akan lebih besar lagi. Karena kebersamaan itu intinya. Saya pikir itu yang mungkin. Dan saya pikir di hadapan saya ini banyak jurnalis-jurnalis mahasiswa gitu kan. Saya pikir juga kebetulan gitu kan di BNPT ada lomba karya jurnalis untuk pers mahasiswa. Saya pikir ini perlu juga berpartisipasi. Ya, saya pikir ini juga salah satu bagaimana untuk partisipasi dari teman-teman pers kampus dalam perspektif tentang pencegahan radikalisme maupun terorisme. Saya pikir itu. Baik Pak Yuris. Ibu Andi, apa yang menjadi pesan bagi atau dari BNPT bagi masyarakat Jawa Timur, Bu? Terima kasih, saya nyambung dengan Pak Yuris tentang program lomba itu. Baik. Mungkin saatnya ini memang disampaikan karena media banyak hadir di sini, jurnalis, karena waktunya tinggal sedikit. November itu awal minggu terakhir sudah harus ditutup. Nah, terakhir untuk saya sampaikan kepada teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini supaya jangan tidak pernah lelah untuk menyuarakan dan tidak takut untuk menyuarakan pencegahan radikalisme terorisme. Ini adalah program yang sangat mulia untuk kita tegakkan bersama karena membuat orang jadi pemahamannya yang bisa radikal terorisme itu membuat teredam dengan kehadiran media di tengah-tengah masyarakat. Kemudian terakhir bahwa pencegahan daripada suara atau informasi media itu untuk pencegahan tolong ditingkatkan. Ya, karena bahaya ini adalah bagaimana bahaya ini tidak menyebar sampai sendi-sendi yang paling bawah, terutama tadi Kementerian Desa. Saya kira teroris itu tidak kenal apakah dia hidup di kota atau di desa, itu semuanya tempat bisa dia manfaatkan. Terima kasih Mbak Tika. Baik, terima kasih Ibu Dr. Hajah Andi Intang Dulung MHI, terima kasih Bapak Yosep Adi Prasetyo, terima kasih Bapak Yuris Tiarso Hidayat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik, rekan mahasiswa dan rekan-rekan media yang sudah hadir di sini, unsur Babinsa, unsur Babin Kamtipmas, TNI Polri, ASN, dan semuanya dari lurah, kepala desa, rekan-rekan pers, mahasiswa dan juga teman-teman media. Kami mengucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dalam dialog khusus Ngopi Coy yang dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Republik Indonesia bekerjasama dengan Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris FKPT Jawa Timur dengan tema Indonesia adalah kita. Saya Tika Subandi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.